berbeda? Karena ini pasti salah satu pertanyaannya Pak teman-teman media ya. Karena ini kan ada musikal Keluarga Cemara dengan dengan kata-kata kembali ke keluarga lagi. Yang ditekankan itu lagi. Nah, apa sih perbedaan yang akan dibawa untuk menjadi highlight pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara tahun ini di 2025? Mungkin Kak Pasha bisa ceritakan apa mungkin ada perubahan-perubahan yang akan memberikan pengalaman baru bagi para penonton dan juga termasuk bagi mereka yang mungkin udah menonton atau menyaksikan edisi sebelumnya di 2024. Silakan. Ya, terima kasih Kak Bubu. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Apa yang berbeda dari pertunjukan musikal Keluarga Cemara tahun 2025 ini? Dari sisi kreatif banyak sekali. Jadi saya berdiskusi banyak dengan teman-teman yang ada di atas panggung ini karena mereka juga bagian dari kreator segi kreatif di pertunjukan ini dan mengajak mereka untuk yuk apa yang kita bisa godok ulang, kita bisa revisit dan make it better dan kita tingkatkan lagi rasa kekeluargaan itu, kita tingkatkan lagi experience-nya sehingga yang nonton di tahun lalu bisa mempunyai pengalaman yang berbeda tahun ini. Jadi dari departemen masing-masing menawarkan ide-idenya, tentunya di situ kami berkolaborasi dan ini menjadikan bagian atau proses yang sangat menyenangkan. Apa yang nantinya akan kita suguhkan, mungkin tadi rekan-rekan produser juga sudah sampaikan dari sisi tata panggung, Olive sudah menyiapkan beberapa rencana, kami sudah berdiskusi banyak dari segi pencahayaan, dari segi warna, dari segi mood, dari segi even set props ya Liv ya, banyak sekali. Dari Ivan juga dari segi musik mungkin nanti Ivan pasti akan bisa lebih dalam lagi. Banyak arrangement, underscoring, bahkan momen-momen yang kita tingkatkan sehingga itu rasanya lebih semoga lebih dapat lagi. Mungkin untuk hari ini yang lebih kerasa untuk teman-teman media yang melihat rantun tadi adalah dari segi vokal kali ya, karena mungkin kalau set kita belum terlihat dan bisa membayangkan. Mungkin juga dari vokal dan koreografi yang hari ini mungkin terlihat secara langsung berbeda dari tahun lalu gitu. Dari segi vibe musically atau sound wise kita sangat diarahkan dengan baik oleh Kang Yandi yang mempunyai style yang kita suka sekali. Jadi itu menjadi aset kita juga. Dan kolaborasi koreografer kami dari Santi dan Ayu juga kita banyak berdiskusi. Tidak hanya jadi adegan itu tidak hanya scene dan dancing, di mana adalah semua itu menjadi kesinambungan dan menjadi sebuah kolaborasi yang bangunnya bareng gitu, nari sambil acting sambil nyanyi, tidak ada adegan yang ini hanya acting, ini hanya nari atau ini hanya dancing gitu. Jadi itu menjadi juga proses yang sangat menyenangkan. Begitu. Jadi tidak patah-patah ya, semua melebur menjadi satu. Betul. Satu aja ya Pak. Nah, kalau tadi kan kita akan membahas teknis nih lebih ke sekarang ya, karena kan dengan tim kreatif. Kalau dengan proses penyutradaraannya sendiri, ya. Tadi agak kaget ya, ada pemain baru ya. Mungkin bisa spill dikit yang kita udah lihat tadi atau gimana proses penyutradaraan dengan akrab di tahun ini? Ya, kita ada beberapa pemain baru dan we welcome them sekali, senang sekali kita bisa punya nyawa baru atau nafas baru dalam untuk mewujudkan karakter-karakter ini. Mayoritas dari cast kami memang cast yang sama dari tahun lalu gitu. Cuman secara proses kami benar-benar melakukan seolah-olah ini adalah production pertama kita gitu. Karena dengan untuk teman-teman cast yang baru, mereka juga mendapatkan sebuah proses dan pendekatan karakter, pendekatan adegan selayaknya mereka teman-teman yang tahun lalu pertama kali join production ini gitu. Jadi banyak sekali yang kita bahas sehingga mereka bisa dekat lagi dengan apa sih artinya keluarga. Itu mungkin yang tahun lalu kita juga upayakan ke arah situ.
Cuman karena tahun lalu tuh kita semua, saya pribadi sih sebenarnya tegang gitu ya, karena kan produksi pertama gitu, produksi long run pertama saya juga pribadi. Tahun ini saya agak sedikit lebih chill, lebih zen. Jadi sehingga saya lebih bisa rasa lagi gitu, banyak diskusi dengan para aktor untuk kayak ini gimana ya supaya kita bisa merasakan rasanya itu sehingga sampai kepada penonton. Jadi tidak lagi melakukan sesuatu yang selalu megah, selalu besar, atau selalu spektakuler, tapi kadang-kadang yang kecil itu asal dalam, asal kena dengan momennya, itu yang tahun ini pengen kita achieve gitu, secara karakter. Oke, so kalau aku bisa summarize Kak Pasha, tahun lalu tuh karena pertama kali yang gede gitu, fokusnya mungkin kepada eksekusi ya. How to deliver, how to get it done, how to finally achieve it gitu. Kalau tahun ini karena bisa lebih chill, udah bisa fokus pada rasa. Betul sekali. Aku merinding sendiri loh pas ngomong kayak gitu. Berarti itu adalah sebuah tanda rasa-rasa itu kan hadir di tanggal-tanggalnya Keluarga Musikal Cemara. Nah, tadi udah menarik banget. Nah, mungkin kita akan bergeser dulu nih ke Kak Ivan yang sudah siap dengan blazer yang sangat stand out di siang ini. Boleh tepuk tangannya? Ini kita bilang pendukungnya Kak Ivan tribun A, kalau pendukungnya Kak Yandi tribun B ya. Dia suka nih dengan stadion yang sangat besar ini. Oke, jadi tadi kita udah sangat menarik mendengar penjelasan, pemaparan dan juga jawaban dari Kak Pasha. Salah satu tokoh penting dalam produksi ini juga adalah para komposer yang menggunakan kreativitas mereka untuk menghasilkan melodi, harmoni, dan juga aransemen yang sesuai dengan tema, suasana, dan juga karakteristik musikal yang diinginkan. Nah, untuk Kak Ivan selaku music director, tahun lalu kan sudah meraih, alhamdulillah, Piala AMI Awards nih. Untuk album musikal terbaik. Nah, bagaimanakah pencapaian tersebut juga menjadi motivasi untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara tahun ini? Apakah mungkin ada tekanan atau justru kebebasan lebih dalam bereksplorasi? Berat beban Piala AMI itu berat 10 kilo. Jangan. Motivasi iya, ini sebuah apresiasi banget buat musikal Indonesia bisa dapat Piala AMI itu, it's a huge appreciation. Of course menjadi motivasi juga. Tapi tahun ini tuh saya berasa benar apa yang dibilang, ada kebebasan untuk bermain dengan materi yang sudah diciptakan oleh komposer Ivan Fakir dan Simala Pradana. Jadi materi pertama boleh juga. Tahun ini saya banyak kesempatan untuk mengolah ulang apa yang sudah ditulis, apa yang terjadi di tahun lalu kita olah ulang sehingga yang saya rasa tuh lebih tajam aja secara materi dan rasa, itu sih. Kembali ke rasa. Betul. Suka deh aku. Oke. Nah, yang menjadi esensi utama dari pertunjukan panggung musikal berarti rasa itu tadi ya. Berarti sama sama Pasha. Nah, mungkin sekarang kita beralih dulu ke Kang Yandi. Mana tribun B? Aku suka sekali mereka ya, sangat kompak. Tentunya vokal memiliki peran yang sangat besar dalam pementasan. Untuk Kang Yandi, aku mau bertanyakan, sebagian besar kan memang sudah ikut posisi tahun lalu, sebagian besar. Namun ada juga beberapa nama baru yang baru bergabung. Bagaimana sih menjaga keselarasan dan dinamika vokal dari para cast, serta apakah ada arahan baru secara vokal untuk pentas tahun ini? Ya, terima kasih, memang benar banyak anggota baru dari tahun lalu, termasuk saya. Jadi ini saya tahun ini adalah mungkin kayak apa ya, di antara yang di depan ini saya yang keluarga baru di Keluarga Cemara ini. Pada awalnya memang aku cerita dulu ke belakang, kalau sangat mendapat berita saya diajak kerjasama di drama musikal ini, saya bilang ini kan tahun lalu bagus. Ternyata
minta lebih bagus lagi gitu, bukan lebih bagus lagi, minta sesuatu yang beda gitu. Itu ada excitementnya, jadi ada tantangan buat saya. Di antaranya ya ada anggota baru yang harus saya styling lagi, yang harus blending lagi. Kemudian yang enaknya di kerjasama di drama musikal ini, saya diberi kebebasan sama kakak-kakak ini untuk mengeksplor. Biasanya saya kalau kerjaan masih ditahan-tahan, kalau ini dieksplor. Jadi saya lebih banyak berkreasi dengan style sendiri dan lebih banyak lebih pendekatan storytellingnya buat para penyanyi. Itu aja mungkin. Thank you Kak Yani, dan selamat datang di keluarga musik Cemara. Terima kasih semuanya. Berarti kalau Kak Yani itu eksplorasi suara, eksplorasi rasa. Iya. Luar biasa. Nah, kita sekarang berpindah ya ke teman-teman cantik di sebelah kiri aku ini. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Semua itu tentu saja juga bisa menjadi lebih hidup di panggung dengan tata artistik. Oh belum, maaf, itu Kak Olivia. Buat para penari dan koreografer dulu, semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang memanjakan mata dan juga masuk ke dalam hati kita. Nah, buat Kayu dan Kak Santi, ada pertanyaan nih. Tahun ini rasanya pertunjukan panggung musikal keluarga Cemara pastinya akan lebih semarak, karena kita mau sesuatu yang lebih apa ya, lebih berasa, lebih grande, lebih punya impact gitu ya. Termasuk secara koreografi. Bisa dibocorkan sedikit nggak tentang konsep dan juga gaya koreografi yang akan ditampilkan dalam pertunjukan tahun ini? Apa mungkin ada inspirasi khusus di balik koreo ditampilkan di panggung atau bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya untuk koreografi sendiri kita selalu mencoba untuk lebih ekspresif. Tapi basic dari setiap kali gerakan itu kita mencoba tetap berekspresi, tetap kelihatan wow di panggung, tapi juga tetap ada dasar dari semangat dan konsep musikal keluarga Cemara itu sendiri, yaitu ada kesederhanaan, tapi kuat juga, yaitu tadi salah satunya dirasa, betul, impactful. Jadi tetap gimana kita bisa memberikan rasa itu, bisa memberikan ekspresi itu di atas panggung, supaya penonton itu bisa merasakan gitu. Memang seperti ini loh rasanya keluarga, kehangatan keluarga. Kalau misalnya kita bicara soal inspirasi geraknya gitu, setiap adegan itu memiliki ceritanya sendiri masing-masing. Jadi ada kita ambil dari inspirasi dari kehidupan sehari-hari, ada dari baik dari keluarga, misalnya gerak-gerik keluarga, bagaimana gerak-gerik anak sekolahan, atau mungkin juga dari kegiatan yang terjadi di setiap adegan, itu merupakan inspirasi kita. Tapi pastinya dibalut di satu adegan, satu koreografi yang dinamis, tetap theatrical, jadi juga message-nya sampai gitu ke penonton. Mungkin nanti di sini teman partner aku Ayu bisa kasih tahu dong tujuan kita gimana. Selamat siang para rekan media, nama saya Ayu. Kalau saya pribadi mungkin mengambil inspirasinya karena kebetulan tahun lalu saya juga menjadi salah satu cast. Sudah lulus dari menjadi Wolf Girl. Jadi mungkin saya bisa menggunakan sudut pandang seorang pemain yang berada di dalam ceritanya untuk evaluate kayak, momen-momen apa ya kira-kira sebenarnya bisa ditambah lagi nih koreonya, atau scene apa nih yang kayaknya bisa main props apa nih gitu, biar lebih realistik, biar lebih dapat lagi feelingnya dan ceritanya. Atau mungkin kayak, kayaknya di lagu ini nyanyinya berat nih, jadi koreonya mungkin kita coba cocokin kali ya biar nggak kehabisan nafas gitu juga. Jadi secara teknis kita juga memikirkan hal itu. Untuk kedua, inspirasi lainnya menurut saya dalam membuat sebuah pertunjukan musikal teater itu it's a very collaborative process antara semua departemen di sini. Jadi banyak banget inspirasi yang saya dapat dengan berdiskusi dengan tim penulis, tim musik, tim panggung. Misalnya kayak
Kang Yandi gitu, kemarin dia berubah sebuah melodi opening yang tadinya melodi terus dia berubah jadi papa. Nah ini kenapa diganti gitu? Oh ya soalnya opening jadi kita harus semangat nih. Oh oke, kalau gitu aku juga pengen bikin koreonya yang menggambarkan semangat orang-orang Jakarta yang tiba-tiba terpikirkan akan keluarganya dan mau sangat bekerja gitu. Jadi koreografi dalam musikal bukan hanyalah serangkaian gerakan yang dipakai untuk kelihatan cantik di panggung, tapi juga untuk menyampaikan it's an extension of what the story is, of what the lyric is, of what is the intention in the scene. Pemenangnya hari ini Ayu ternyata ya, karena lulusan tahun lalu. Ini luar biasa banget ya, maksudnya Ayu sebagai contoh juga bahwasanya di tahun lalu sebagai pemain ya, ensemble berarti. Wolf Girl, sekarang jadi apa? The Girl. Karena ngajarin ya kan. Nah tapi ini menarik sekali bagaimana kita melihat kalau bisa acting, nyanyi dan menari. Kalau sendiri aja ataupun even acting di film atau di TV ya, karena saya dekat dengan film itu beda banget dengan panggung. Karena panggung bisa buat storytelling langsung ke penonton. So it's more complicated. Jadi luar biasa kalian semua. Biar banyak pertanyaan di media nih pasti. Tapi sebelum itu kita kesini dulu nih di tengah-tengah. Kak Olive, panggilnya Olive ya. Saya pakai dulu Olive. Ya Kak Olive saya nggak bisa. Oke. Nah ini kan udah terdengar nih. Settingannya ada sesuatu yang berbeda pastinya. Boleh mungkin Kak Olive menjelaskan lebih banyak lagi atau lebih eksplorasi apa sih yang bisa menjadi lebih hidup di panggung dari segi tata artistik dan juga desain yang sudah diciptakan oleh Olivia sebagai production set designer. Apa yang mungkin berubah dari set design panggung tahun lalu dan apa yang baru tahun ini? Lalu mungkin sekalian nih dibocorin sedikit kalau boleh tentang detail yang menarik dari set design tahun ini, dan at the end of the day experience apa yang diharapkan kita dapatkan lagi. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berangkat dari set tahun lalu yang didesain oleh Mbak Ratna Data, tahun ini kita mencoba untuk lebih bereksplorasi dengan set yang sudah ada dan dengan skrip, lagu dan juga koreo, karena juga set itu seperti mengawinkan secara visual semua elemen yang sudah ada dan akan ditampilkan panggung gitu. Jadi bersama teman-teman juga kita banyak ngobrol dan diskusi dan segala macam. Tahun ini kita ingin menampilkan sesuatu yang lebih berkesan kepada penonton dan juga dengan satu nafas yang diberikan dari Kak Pasha, yaitu mengeksplor rasa. Kita juga ingin rasa yang kita ingin sampaikan ke penonton melalui visual itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau misalnya untuk experience sendiri, mungkin kalau aku sendiri lebih sering berdiskusi dengan teman-teman, itu juga membantu aku untuk mendapatkan inspirasi lebih, melihat dari inspirasi yang sudah ada dan juga mengeksplor lebih apa yang bisa kita kuak dan kita bisa keluarkan lebih dari hasil tulisan maupun dari hasil eksplorasi kreatif. Itu juga mungkin bisa menambah nilai dari tampilan artis kita ini. Untuk attention to detail, elemen-elemen yang sebelumnya belum terkuak atau elemen-elemen yang sebelumnya belum tersentuh, itu kita coba eksplor dan keluarkan lebih di tahun ini. Terima kasih, wah udah gak sabar. Jadi mungkin aku bisa bilang safe for me to say, karena ceritanya ya kita tahu ya ceritanya musikal Keluarga Cemara itu seperti apa. Jadi of course dengan plot yang sedemikian rupa, ada beberapa set yang pastinya akan ada. Cuman mungkin ini lebih inovatif ya, ada sesuatu yang berbeda dan berubah sedikit lah ya. Ada yang intinya tidak akan sama dengan yang tahun lalu ya, Kak Pasha sudah begini. Aku tidak sabar loh Kak, kalau lihat semangat terus ya, bentar lagi nih. Oke, kita mungkin tanya sama teman-teman media ya. Mungkin aku buka 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku suruh nyanyi. Ini benar nggak ada yang mau nanya? Aman?
Cynthia takut disuruh nyanyi ya? Silakan Cynthia, sebutkan nama, kalau udah tahu dan medianya. Halo Kak, aku Cynthia dari Open.com. Mungkin mau tanya ke saudara Kak Pasha, apa sih alasannya menggait pemain-pemain lama di Pabrik Cemara 2 gitu? Terus ada nggak sih kesulitan untuk mengajari yang baru juga gitu? Ada kelas dengan yang baru itu seperti apa pendekatan yang gitu? Itu aja sih, makasih. Ya, terima kasih Kak Cynthia atas pertanyaannya. Kenapa kita tetap mengajak kelas yang lama? Ayo, kenapa ayo? Kenapa coba? Sejujurnya kami di komunitas atau industri musikal ini yang terlibat di musikal Keluarga Cemara ini, kami percaya bahwa yang ada di sini adalah orang-orang yang terbaik dari segi kreator, kreatif dan juga para pemain. Jadi memang kami rasa dengan kesuksesan tahun lalu dengan bisa menghadirkan lebih dari 30.000 penonton, kami rasa our cast is obviously bagian besar yang mewujudkan achievement tersebut. Untuk cast yang baru itu karena juga kami untuk beberapa karakter ingin memberikan nyawa baru atau nafas baru dengan eksplornya mereka sebagai aktor gitu, membawakan identitas sendiri. Kesulitannya adalah mungkin kesulitannya kepada yang cast baru, mereka berusaha catch up kali ya kepada energi atau chemistry yang sudah terciptakan secara ensemble di belakang maupun di depan panggung gitu. Mungkin untuk seni teater ini memang kebersamaan para pemain di belakang dan di depan panggung itu sangat-sangat dibutuhkan. They rely on each other, jadi untuk membangun chemistry itu juga memang tidak mudah. Namun mereka berhasil sepertinya melihat kru hari ini. Ya kan? Semoga aku menjawab. Jadi intinya kenapa diubah kalau mereka sudah seperti itu ya? Misalnya dibuat lebih baik lagi aja, dikembangkan, disempurnakan, dinaikkan. Oke, terima kasih Cynthia, Kompas.com. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Aman? Tidak ada? Oke, nanti kita juga akan ada doorstop sih. Kalau ada pertanyaan tiba-tiba baru ingat, oh iya mau nanya sesuatu kepada para tim kreatif yang sudah secara amazing mendeliver tadi Rantu di satu babak pertama ya. Mungkin kita setelah ini akan Payan, silakan Payan. Boleh baca Payan? Payan ini pengamat film nih, coba kita dengarkan Payan. Terima kasih. Nama saya Ian dari Demi Film. Saya lihat cuplikan potongan tadi, jadi menurut saya ini adalah prequel ya. Dari kisah sebelum yang saya nonton tahun lalu. Ya, karena ini dimulai dari pertemuan pada waktu ada demo mungkin di Jakarta ya, antara Abah dengan emak ya enggak, sampai dia itu berlama dan pernikahan dan segalanya, baru dia punya anak dua, Ais sama Cemara ya enggak. Dan tadi udah ada dia punya baby lagi, mungkin si Wahil ya enggak, jadi anaknya kan 3. Nah, tetapi ini settingnya begini. Saya sahabat Aswendo, saya tahu persis apa semua yang dia tulis mengenai Keluarga Cemara. Ini adalah kisah yang sebetulnya dibuat dengan latar belakang Sukabumi pada tahun 70-an ya. Tapi di sini kan dipindah ke Cimoneng atau mana tadi kalau saya kasih Cimaning ya, Cimaning ya. Dan saya rasa pasar memindahkannya ke tahun 2025. Jadi di sini saya lihat si Ais sudah punya HP misalnya ya enggak. Tapi Abah tentunya bukan jadi tukang becak lagi ya. Mungkin kalau mau dimodifikasi ke masa ini bukannya becak tapi misalnya ojol gitu ya, opang gitu ya. Nah, diganti ke situ ya. Tapi ini situasinya sungguh sangat berbeda dengan pada masa lalu. Pertanyaannya apa Pak ya? Pertanyaannya ya, ini akan dipindah ke tahun berapa setting kita ini?
Siap. Ya itu aja mungkin. Terima Karena kasih. penulis skripnya Pasha sendiri. Oh bukan saya. Bukan ya. Bukan. Oke. Terima Itu kasih aja. Pak Yan. Terima kasih. Pak Yan itu langsung memberikan teori film. Jadi semua pun beda. Silakan. Ini sebenarnya pertanyaan baik ya. Biar kita juga jadi teredukasi dan siap untuk apa sih jadinya ini gimana sih? Coba silakan Kak Pasha. Jadi memang untuk yang pertunjukan hari ini adalah memang terjadi di tahun present time gitu. Ya. Betul. Itu memang menjadi pilihan kami secara kreatif. Namun penulis skrip naskah kita itu berangkat dari adaptasi film yang dikeluarkan di tahun 2018 kalau nggak salah oleh Cinema ya. Jadi memang terdeteksi dari situ di mana Abah pergi ke Bogor. Jadi memang sudah menjadi adaptasi dari film yang diproduksi oleh Visera sebelumnya. Yang tadi Bapak lihat di awal baik itu adalah menceritakan dari backstory ketika Abah dan Emak ketemu dan beberapa tahun kemudian lahirlah Ais. Gitu. Bayi yang Bapak lihat tadi di awal itu adalah ceritanya Ais. Jadi Pada waktu itu sudah ada Alice dan Arla. Yang tadi saya lihat, yang di depan Bapak. iya, yang awal. Yang awal. Opening. Yang opening itu bayinya Ais ceritanya. Ais. Baik masih Ais Pak. Jadi kita menceritakan pertemuan emak dan Abah di awal waktu kuliah, lalu sekian tahun kemudian mereka menikah dan lahirlah Ais. Gitu. Di situ memang kita menceritakan Abah emak dari Jakarta lalu pindah ke Bogor sesuai adaptasi dari apa yang Dari film. ya. Ya. Atau mungkin sebaiknya ini dijawab oleh Bapak. Bapak please. Menjawab sedikit tentang proses dan adaptasi dari novel menjadi film menjadi series yang ada di Disney Plus Hotstar. Memang itu adalah pembicaraan dulu antara Teh Anggia yang original produser filmnya dengan almarhum Arswendo, dan ini dilanjutkan oleh saya yang berbicara dengan anak-anaknya. Kenapa Keluarga Cemara kita tidak plot ketiplot mengubah dari novel menjadi ke panggung adalah karena terms Keluarga Cemara itu udah bukan hanya tentang 4 orang Abah Emak Ais Ara yang diperankan di entah di sinetron atau di novelnya, tapi terms itu sudah menjadi inklusif, menjadi milik semua orang yang menggambarkan adalah keluarga paling ideal. Sehingga di sini saya dan Pasha dan semua teman-teman di sini mempertanyakan apa itu keluarga ideal. Dan dari situ kita berdiskusi dengan beberapa anggota keluarganya anak-anaknya almarhum Arswendo, dan kita percaya bahwa oh iya, cerita ini abahnya akan reflect ke siapa aja, emaknya akan reflect ke siapa aja, Aisyah sebagai anak pertama akan reflect ke siapa aja, Ara sebagai anak bontot yang akan menjadi kakak akan reflect siapa aja. Itu sebenarnya tujuan dan misinya, bukan semerta-merta apa yang di novel kita langsung diplot kita copy menjadi sebuah pertunjukan panggung. Seperti itu sih. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa ya, jawaban produser office memang beda ya. Dan hawa-hawanya langsung, wah. Oke, terima kasih teman-teman media. Mungkin sekarang kita lanjut baca. Ya, kelihatannya nggak bisa baca kalau tidak ada kacamata. Terima kasih kepada rekan media untuk attention dan pertanyaannya. Sekarang kami persilakan dulu tim kreatif untuk bisa silakan bikin hati hangat. Kalian berdua kan kembali menjadi emak untuk pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara di tahun ini. Bagaimana rasanya bisa kembali lagi ke panggung musikal dan kembali ke keluarga lagi? Dan mungkin karena susunan anggota keluarga Abah dan Emak ada perbedaan dari tahun lalu, buat kalian berdua ada yang perbedaan juga nggak? Bagaimana prosesnya mungkin? Silakan, Mbak. Nah, mari saling sopan. Selamat sore semuanya. Sebenarnya kembali lagi ke peran emak sih buat aku rasanya kayak kangen-kangenan ya, karena setahun kan udah berlalu nih, terus akhirnya dipercayakan lagi untuk jadi emak. Itu juga sebuah kehormatan buat aku buat berbagi pasti sama
Dan rasanya waktu pertama kali ketemu itu gimana ya, kayak hangat aja gitu loh, karena kita udah lama ketemu, setahun tidak ketemu, sampai nggak ketemuan lagi, terus kita latihan lagi di tempat yang sama, tempat kita latihan tahun lalu tuh rasanya luar biasa hangat sih, warm sekali buat aku. Dan mungkin memang prosesnya karena akhirnya sekarang keluarga kan jadi mix and match gitu ya. Pastinya akan ada proses yang baru, karena seperti yang tadi Pasha udah bilang juga, kita memang men-treat latihan ini seperti kita ngulang dari nol gitu. Walaupun sebagian besar case-nya sama, tapi dengan formasi keluarga yang berubah juga pasti kan ada perspektif baru juga dari satu sama lain yang harus kita cocokin lagi nih gitu. Kemarin udah jadi gitu dengan keluarga yang lama, sekarang dengan formasi baru pastinya kita ngulik lagi background-nya seperti apa, relationship-nya seperti apa gitu, dan itu prosesnya menggunakan waktu. Rasanya kayak kembali ke rumah ya? Yes, maaf sekali. Tapi kamu sih bagus loh jawabannya, kamu kan nggak bagusan? Bagus sekali kalau tadinya hari ini bagus. Oke, kita memang seperti ini, aku sengaja. Kamu nomor 2, nah sekarang gimana Galabi? Coba. Selamat sore semuanya, nama saya Galabi. Saya alhamdulillah juga di sini sama jawabannya sama Mbak Dea terpilih memerankan emak lagi di keluarga Cemara yang baru. Fresh banget karena beda banget dari tahun lalu, terus juga dapat anak-anak baru, terus juga dapat bapak baru. Dengan pertukaran ini sebenarnya ya mengulik lagi juga, memberikan rasa juga, ngajarin juga rasanya sama yang lama, jadi tetap kita pertahankan energinya, jadi biar kita tuh bareng-bareng dua keluarga biar kompak gitu, rasanya sama nyampe ke penonton, itu aja sih paling kan gitu. Jadi mempelajari hal-hal yang baru dan booking baru juga, itu kayak buat kita fresh juga gitu sebenarnya gitu sih. Ini konsepnya sebenarnya konsepnya siapa sih Pasha? Menurut aku genius. Yang ada pertukaran pelajaran, pertukaran pemain ya. Ya. Pertukaran pemain ini genius. Benar, jadi kita lagi pasang untuk cerai dulu ya. Jadi baru setelah itu Sama lagi, sama kembali. Kemudian dikawinkan lagi bersama kakek, right? Jadi itu lumayan pasangan, tapi bagus untuk kitanya juga, jadi bisa nge-build rasanya lebih banyak gitu untuk anggota keluarganya si Abu Bulu, Dan semua jadi rasa yang baru ya. Kak Pasha yang mau ditambahin nggak? Ya sih, untuk mereka yang melakukan 30 show tahun lalu itu bisa sekali rasa itu menjadi template gitu ya. Jadi that's what we want to avoid tahun ini gitu. Dengan mereka switch chemistry, mereka harus switch partner, mereka harus membangun chemistry dari awal lagi gitu. Dan itu tidak mudah. Momen-momen itu tidak, yang menjadikan panggung bisa magical adalah ketika momen-momen itu terjadi seolah-olah itu tidak pernah dilatihanin gitu. Nah itu pengen banget kita achieve di tahun ini, makanya chemistry itu harus dibangun lagi dari awal dengan partner baru ini. Gak usah aku ngomongin, itu ide yang genius sekali. Karena kayak puas aja 30 hari ya, ini kan show-nya 30 hari. Terus aku akan tanya nih kepada abah-abah ya, karena tentang stamina nih. Gak kebayang gitu, ngelakuin sesuatu, apalagi pertunjukan, at every day you have to perform as if itu your first day. Selama 30 hari mesti kayak gitu tuh, boleh kasih tepuk tangan dulu guys. Ini konsistensi dan apa yang namanya itu akhirnya mesti choose to be the first day lagi. Nah, buat para aba-aba nih, ada Taufik Purbo, juga ada Kamala, Simala Apadana. Sama seperti tahun lalu, ada 30 show juga tahun ini, yang pasti akan lebih meriah dan juga lebih heboh ya. Nah, untuk beberapa perubahan dan penyesuaian, bagaimana sih persiapan stamina untuk bisa kayak tadi Kak Pasha bilang, gak cuma tampil prima di setiap show-nya dari 1 sampai ke 30 nanti, tapi juga memberikan sesuatu yang baru, karena it's not an easy job. Gimana? Ya. Kalau paling sih kuncinya adalah disiplin ya. Jadi kita harus jaga makan dan juga tidur yang cukup, jangan terlalu malam dulu, dan juga minumnya juga dijaga. Habis itu juga konsisten latihan fisik gitu aja sih. Dan selain itu yang paling penting juga kita jaga semangat dan chemistry kali ya sama main dan juga itu yang membuat kita jadi bertahan selama 30 show. And every day is a choice. Every day is a choice. To build love, kayak rumah tangga, kayak cinta ya. Nah, biasa. Kak, malah sama sih, ada buku sebenarnya. Saya Simala Apadana. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah dari tadi siang bertahan gitu. Mudah-mudahan nanti 30 show juga datang semua.
gitu. Sama sih, tadi kan jaga stamina, iya, cuma saya masih makan tahu goreng. Gak apa-apa lah ya, maksudnya saya sekali biar seneng. Cuman maksudnya, memang tadi bilang kayak soal chemistry, kita latihan segala macam, memang bedanya adalah ini kan intens banget latihannya gitu. Kayak 3 bulan sebelumnya kita udah diketemuin lagi, udah nge-build. Ini percaya nggak percaya, tiap masuk ruangan latihan, pelukan dulu semuanya. Gue bingung kayak ini harus pelukan tiap hari, gue bilang gitu. Tapi lama-lama memang kayak it feels like home, gimana caranya kita nge-build trust satu sama lain to make this work gitu sebenarnya. Semuanya, nggak cuma perannya. Ya semuanya juga kayak Sandra dan sebagainya, dan mungkin kreator pun juga gitu. Jadi emang kadang-kadang kalau ada posesif-posesifnya, gue kadang ini anak sendiri bukan, tapi kok posesif gitu sebenarnya. Tapi itu yang memang dibutuhkan, gimana caranya ngasih energi ke penonton supaya real gitu, kayak berasa, karena mereka kan 2,5 jam itu memang dilakukan dengan live. Kita mau kasih energi juga ke penonton. That's the magic of theater, seperti tadi Pasha bilang juga gitu. Tadi pertanyaan apa? Gue kayak ngelantur banget ya? Nggak apa-apa, itu namanya rasa. Oke, ya begitu sih sebenarnya Bu. Jadi memang chemistry itu kan tidak bisa dibohongi ya. Jadi ketika kalian menyatukan energi di tiap saatnya baru mau masuk latihan, energi itu akan tersalurkan keluar. Betul. Luar biasa. Aku tidak sabar 3 bulan sama kalian. Yeay. Oke, sekarang kita terima kasih. Kita ke adik-adik yang di depan dulu, cantik-cantik. Boleh mic-nya dioper. Nah mungkin sekarang untuk Queen Salman, Amira, Aisyah, dan Pascal, mungkin ke Ais dulu deh. Mana para Ais? Bagaimana sih buat kalian rasanya kembali ke keluarga dan menjadi bagian dari keluarga Cemara di panggung musikal tahun ini? Apa yang paling kalian nikmati dan dari proses kamu? Halo semuanya, aku Aisyah. Di sini berperan sebagai Ais, alongside Teh Karin. Mungkin udah diulang berkali-kali ya, ini terasa seperti kembali ke keluarga, tapi nggak cuma sebagai Ais kembali ke keluarga, cuman sebagai kita sendiri juga kembali berproses lagi dengan orang-orang itu rasanya sangat sekali. Kemarin pas show 30 hari itu kan biasanya kita ketemunya sebagai keluarga masing-masing. Sekarang tuh kayak seneng banget berproses lagi berlapan gitu loh. Jadi kangen-kangenan lagi sama Teteh, sama adik ini, sama mama dan abang-abang. Untuk Teh Karin gimana? Sama sih, tadi juga udah di mention sama Made sama Mabi, rasanya tetap hangat gitu. Cuman di tahun ini kita juga, keluarga kita tambah besar kan, kita kedatangan keluarga-keluarga baru juga, teman-teman baru. Jadi apa yang udah kita bangun di tahun lalu tetap dipertahankan, tapi rasanya makin erat lagi gitu. Dan juga paling seru sih latihannya sih, setiap hari tuh aku kata sama Queen, sama Pascal, sama Ais tuh nggak sabar mau latihan, mau semuanya, karena ini udah kayak rumah sendiri gitu. Hari ini kita makan apa ya, hari ini kita jajan apa ya, bocor jajan. Iya, hari ini kita matcha apa, beli matcha apa gitu. Kebetulan emang hobi jajan ya. Betul, terus kayak ayo udah sholat belum ya, jamaah. Jadi kayak bener-bener kayak keluarga juga sih gitu. Begitu sih gitu. Makasih, aku sih kebayang banget kalian ketemu tiap hari, memberi sesuatu yang sangat indah dan menyalurkan energi satu sama yang lainnya untuk berapa lama nih latihan Kapasya? Total. Minggu 4. Jadi total berapa tuh sampai pemanasan selesai? Kita 2 minggu lagi kita masuk gedung. Betul, oh udah. Gila tanya. 2 minggu lagi latihan sekarang. Jadi total mereka akan bersama-sama selama berapa lama tuh? Sampai Juli. Iya. Itu udah kayak apa ya? Aku nggak kebayang sih kalian dekatnya dan chemistry yang udah kalian build. Benar-benar literally ini adalah kembali ke rumah lagi. Dan kali ini mengajak para penonton itu aja ya kayaknya. Oke, sekarang kita ke para Ara nih. Ada Pasca, ada Queen. Mungkin buat kalian dulu aku mau nanya, sebagai aktor muda, bagaimana kalian belajar dari para aktor senior dalam produksi ini? Atau ini juga kan pasti bukan yang pertama ya. Apa sih yang kalian selalu pelajari lagi dan sesuatu yang refresh untuk kalian bawa ke pertunjukan di tahun ini? Pasca dulu boleh.
semuanya, aku Mas Rohana, aku berperan sebagai Nara, aku juga di musikal ini aku belajar kalau musikal itu bukan hanya tentang acting, juga bukan hanya tentang bernyanyi, tapi juga tentang bekerja sama, menjadi profesional. Juga kalau kita berada di panggung dengan hati itu bukan lagi acting tapi menjadi natural aja gitu. Sama sih, halo semuanya, selamat sore. Aku Queen Salman, berperan sebagai Ara juga sama Mataska. Iya, sama aku juga merasa banget dan kebetulan kan emang kita sebagai adik-adik kan di sini, jadi benar-benar rasanya tuh ditreat sebagai yang paling kecil, dimanja banget, benar-benar diajarin banyak hal juga dan kakaknya semuanya benar-benar terbuka banget gitu sama kita. Jadi kita belajar banyak dari kakak kesayangan kita. Love you guys. Aku yakin banget mereka bayarannya paling gede ya. Kak Masya, ya kan, Kak Chris, ya. Oke, thank you banget Queen. Nah, mungkin sebelum kita ke Mang Sasmi dan juga ke Tesita nih, aku penasaran dengan Queen. Ini kan di keluarga kampung seru ini belum selesai, alhamdulillah. Terus sudah lanjut di sini. Gimana sih setiap kali kita lihat kamu terus senyum-senyum gitu? Itu apa yang membuat stamina kamu terus dari keluarga ke keluarga lagi terus berkarya dan bersinar dan bergabung dengan keluarga barunya? Boleh di-spill dikit? Aku bersyukur banget karena dari kecil juga aku udah dikasih project-project yang menghibur anak-anak, bisa menghibur keluarga juga semuanya. Karena di sini kan juga rasa keluarganya tuh hangat banget sama kayak di Jumbo. Kalau di geng Jumbo kan aku bener-bener sama geng Jumbo, sama Aka, sama Nurman, sama Mae, sama Don. Sebut ya? Harus sebut, ada teman-teman aku itu. Pokoknya iya happy banget karena terus juga beda kan kalau misalnya di Jumbo, alhamdulillah diterima banget sama semuanya. Tapi di situ aku mengisi vokal, jadi menghiburnya lewat layar, dan di Musikal Keluarga Cemara ini aku bisa menghibur langsung gitu, bisa nyanyi langsung, acting langsung, nari langsung. Jadi rasanya tuh makin banyak gitu, cintanya tuh makin terasa banget di hati aku. Makin penuh ya. Dari satu keluarga ke keluarga lagi. Thanks-nya itu luar biasa. Memang kalau Visinema Studio itu atau grup Visinema nggak sia-sia ya kalau bikin semua tentang keluarga, entertainment tuh kerasa banget ya. Oke. Nah sekarang ngomong-ngomong soal entertainment, yang paling membuat aku entertain tidak lain tidak bukan adalah beliau yang di ujung sana, yaitu Tesita Nusanti. Ini durasinya by the way ini 15 menit mereka ya, tidak apa-apa ya kan? Nah, untuk Tesita sebagai Cuce Salma, bisa dibilang kayak Cuce Salma itu kan karakter yang sangat mencuri perhatian. Aku ingat loh tahun lalu, nonton sama Bang Joko kita udah ketawa, lucu banget Tesit gitu kan. Nah, karena kamu sangat punya tingkah-tingkah yang kocak dan apa ya, ikonik ya, jadi bilang ikonik. Bagaimana sih Teh cara dirimu kembali memerankan Cuce Salma untuk pertunjukan panggung Musikal Keluarga Cemara tahun ini? Apa ada perbedaan dengan karakter Cuce Salma yang tahun lalu? Atau mungkin ada gimmick-gimmick baru yang bakal ditampilkan ke penonton? Terima kasih Bu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Saya Sita Nursanti. Saya bermain sebagai Cuce Salma lagi untuk tahun ini. Saya bersyukur sekali sih Bu dan semuanya bisa menjadi Cuce Salma lagi untuk tahun ini karena saya mendapatkan banyak sekali dari Cuce Salma dari Musikal Keluarga Cemara tahun lalu, dan ketika akan dimainkan lagi tahun ini saya bersemangat sekali untuk bisa memberikan sesuatu yang lain. Tentu saja saya senang juga karena ketemu dengan tim yang sama, dengan Pasha dan teman-teman semua, dengan geng. Yang beda tentu saja karena ada dinamika yang baru dengan pemain baru, yaitu Mang Sasmi sebagai
sebagai Romli. Jadi tentu saja karena memang pemainnya baru, kemudian tentu saja akan membawa sesuatu yang berbeda daripada yang sudah kami bangun tahun lalu. Jadi itu yang menyenangkannya sih, yang membedakan di tahun ini. Jadi menemukan lagi bagaimana dinamikanya, bagaimana tektokannya, bagaimana chemistry dan sebagainya. Jadi itu sih. Kemarin tadi sempat cerita katanya ada beberapa, kalau tahun lalu itu dialog aja. Tahun ini ada lebih dilantunkan. Iya betul sekali. Jadi mengutip kata-kata ibu juga kemarin, musical experience-nya itu lebih banyak karena ada beberapa dialog dari geng Kampung Cinaneng itu yang asalnya diomongkan saja, sekarang dengan melodi. Jadi menarik sekali bagaimana kemudian itu semua tetap dimainkan dengan bagaimana perasaannya kalau itu hanya diomongkan saja, dilantunkan. Ini libretto betul, dilantunkan. Terima kasih Teteh. Oke Bu, sekarang kita ke Mang Sasmi. Mang Sasmi, selamat datang di Keluarga Cemara ya. Menjadi salah satu aktor yang baru bergabung di pentas tahun ini. Ada ini nggak pengalaman atau proses yang bisa diceritakan bersama teman-teman lain yang udah bergabung sejak tahun lalu, atau ada atau dari Mang Sasmi sendiri, apa sih yang akan ditunjukkan ke penonton sebagai Kang Romli tahun ini? Jawabannya A. Halo, saya Mang Sasmi. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini kita dapat barokah semuanya. Pardon tadi pertanyaannya. Ada pengalaman unik nih atau prosesnya gitu. Sudah pasti kalau pengalaman karena saya sangat mencintai proses, dan ini prosesnya cukup lama. Saya bertemu dengan adik-adik yang multi talenta dan talentanya sangat juara sekali. Ketemu saudara lama saya juga di Bandung, Sita juga itu teman lama, dan juga tim yang hebat. Alhamdulillah kita lewat audisi yang secepat kilat. Karena saya adalah casting terakhir ternyata, jadi kayak jelas begini Anda. Jadi casting yang terakhir ternyata Romli, dan diperkenalkan itu pas waktu bulan puasa. Iya betul, alhamdulillah. Nah, ketika saya masuk ke suasana seperti ini sangat keluarga banget, jadi akrab. Bahkan ini mereka sudah mungkin karena sudah tahu kemarin sudah bersama-sama. Justru saya agak canggung sebenarnya. Ini permainannya dia malu. Tapi ternyata mereka sangat humble, menyenangkan, bahkan malah mereka yang tidak canggung, dan kita menjadi suatu keluarga dengan beberapa hari. Sudah berapa hari ya kita ya? Sebulan. Hampir sebulan ya, tapi kan ada blosnya. Iya. Nah itu mudah-mudahan saja Romli yang sekarang itu bisa lebih baik dan bisa menghibur untuk musikal Keluarga Cemara 2025. Berarti dengan adanya Kang Romli yang sekarang itu akan memberikan sesuatu yang fresh juga ya pastinya. Mungkin sebelum kita bertanya pada teman-teman media, Kang Pasha, Kang Pasha, ada mau tambahin nggak kenapa tiba-tiba ada Mang Sasmi bergabung? Mungkin ada dikasih tahu prosesnya, ada yang lucu, ada yang seru gimana? Prosesnya kita buka aja nih katanya. Jujur ketika Romli itu karakter yang spesifik gitu ya, dan membutuhkan seorang aktor yang juga kebutuhannya spesifik gitu, dan kita telah melampaui beberapa proses audisi sampai saya pribadi juga kayak kok kayaknya kurang seret nih yang kita udah seleksi ini gitu pada saat itu. Lalu namun saya dikasih deadline nih sama Bapak Christian Emmanuel, harus
nemu nama yang menjadi pengganti Romli siapa gitu. Itu saya dikasih waktu kurang dari 48 jam. Dalam 48 jam saya scrolling Instagram, saya nanya kanan kiri, saya nyari, akhirnya lah ketemu dengan Bang Saswi dan langsung kita hubungi, ketemu, kenalan, dan wah, it was love at first sight. Oh, enggak, waktu itu juga saya benar-benar saya diajak dan akhirnya ternyata dijawab. Ya, ada menarik sih, nggak surprise. Cuma bisa sekarang. Tapi memang benar ya, Mang Saswi dan Kak Pasha, ketika mereka bilang peran itu yang akan terpilih, peran itu yang akan menemukan Mang Saswi. 48 jam itu bisa jadi Pak Kris bisa jadi film pendek sendiri tuh, ya kan, bisa jadi satu skrip sendiri tuh, seru banget. Wah, oke, kita nggak sabar melihat susunan keluarga baru ini, keluarga Bestari dan Mentari. Dan sebelumnya aku mau bertanya, ada teman-teman media yang mau bertanya pada para guest? Kayaknya udah. Oh, ada satu di sana betul. Boleh namanya dan medianya ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nazira. Perkenalkan aku Pak Lupi dari Tuturpedia. Mungkin ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, ada berapa banyak keseluruhan jumlah cast dan kru yang terlibat pada produksi kali ini? Lalu pertanyaan kedua, untuk pembagian ensemble castnya seperti apa? Ini ada grup A, grup B-nya dan kawan-kawan gitu. Apakah satu hari atau satu show malam show siang gitu pembagian shiftnya? Lalu pertanyaan ketiga mengenai promosi ya. Kalau misalnya aku lihat dari tahun sebelumnya, itu kan rata-rata mayoritas gitu ya. Mungkin yang menonton mereka yang memang pecinta drama musikal juga, yang artinya sudah mengikuti dan menunggu. Tapi bagaimana musikal ini bisa sampai ke ranah umum yang mungkin tadinya belum kenal drama musikal itu seperti apa? Apakah akan ada pendekatan seperti promosi ke sekolah-sekolah atau mungkin ada strategi lainnya? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Sangat terkubur ya pertanyaannya, saya sangat suka. Yang pertama apa tadi ya? Kapasitas kan? Pertama jumlah cast dan jumlah oh iya benar, silakan kapasitas. Pertanyaannya Mbak, jumlah cast ada 35 orang. Ya. Ada juga ya, 3 doang yang bahagia. Kalau jumlah kru itu mungkin di total ketika kita selama show itu bisa ratusan sih ditotalin ya. Karena kita ada tim gedung, ada tim belakang panggung, ada tim stage management, lighting, itu kostum, wardrobe, itu banyak sekali konsumsi, promo marketing juga itu bisa disebut ratusan gitu. Dan ya banyak. Yang kedua pembagiannya betul, siang malam ganti show. Kapasitas ini pas banget ditanya karena kan nanti malam pada beli visil. Betul. Jadi dia tahu kan, pas beli yang mana nih gitu kan. Betul. Siapa tahu temannya sama situ. Gitu. Jadi nanti memang pergantiannya tiap show dan malam ini kita buka pre-sale satunya dan di situ akan keluar kalendernya. Keluarga Mentari kapan, keluarga Bestari kapan, di situ mungkin akan lebih jelas gitu. Dan pertanyaan ketiga mengenai promo itu mungkin bisa dibantu. Ya. Aku udah kasih mata tapi dia kayak begini gitu kan. Silakan pakai. Ini musiknya disiapin pakai. Sini Pak. Karena saya sendiri nggak dikasih tahu nih kejutan promonya. Sini Pak. Silakan Pak. Sebenarnya cara dari tim produser berpromo, yang pertama ada salah faktanya. Tahun lalu 30% doang, 70% adalah pertama kali menghabiskan waktu di teater. Jadi dari tahun lalu kita sudah sukses membuat jadinya experience pertama orang-orang menghabiskan waktu, menghabiskan momen bersama keluarga di teater. Jadi 70%-nya adalah orang baru pertama kali menyaksikan panggung musikal. Mereka tahunya adalah operet bobo. Dan ada beberapa orang juga yang merasa ini seperti bioskop, bisa keluar kapan aja, bisa masuk kapan aja. Yang sebenarnya peraturannya jadinya itu PR kita di tahun ini lebih mengedukasi teman-teman yang baru pertama kali mencoba menonton di gedung teater. Cara kami berpromosi sebenarnya di Serema kalau dilihat dari film-film sebelumnya adalah dengan sejujur-jujurnya memberitahu kenapa sih kita membuat
produk-produk ini gitu. Dari Home Sweet Home, dari Musikal Keluarga Cemara, dari Jumbo, kita tidak pernah menipu calon pembeli ataupun calon penikmat produk kami sendiri. Makanya dari cara kami preskon pun sedikit unik, bukannya preskon di satu area dan hanya menyanyikan satu lagu, tapi kami ingin menunjukkan ini loh progresnya sejauh ini, sekasar ini, tanpa ada lighting, tanpa ada set, tanpa ada mic. Saya yang memberitahu bahwa 35 orang yang terpilih di sini ada 35 pemain paling berbakat yang paling pas untuk memerankan musikal Keluarga Cemara. Seperti itu. Jadi semoga menjawab promosinya. Tentu saja narasi kita adalah kembali ke keluarga. Kenapa kita pengen memberikan salah satu alternatif kepada keluarga-keluarga yang bingung pada saat Juli liburan sekolah ngapain ya bareng keluarga, bisa datang ke Musikal Keluarga Cemara, karena kami tidak menjual sebuah pertunjukan, hanya sebuah pertunjukan, tapi dari lantai 11 atau lantai 13 kami berusaha memberikan sebuah experience, sebuah destinasi untuk liburan bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Fatri, terima kasih. Sudah terjawab ya tadi ya Mbak? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita langsung grup foto satu. Oh, ini Jack bisa nanya nih. Nama, walaupun udah tahu sama medianya. Halo, selamat sore. Saya Jack dari Media Indonesia. Mau tanya ke Queen nih sebagai tulang punggung Visinema. Dan juga sebagai jimat gitu kan, yang sudah mendatangkan 9 juta penonton di Jumbo. Kira-kira pasti kan Queen punya fans-fans baru ya, ibu-ibu sama anak-anak. Gimana harapan Queen untuk bisa menarik mereka ke panggung musikal ini? Seperti apa sih mungkin Queen harapannya ngajak ke audiensnya Queen yang baru ini tuh kayak gimana? Terima kasih. Terima kasih Kak Jack pertanyaannya. Ya, aku rata-rata kan yang ngikutin aku dari aku kecil itu anak-anak dan keluarga juga, karena dari kecil tuh aku udah dari jadi YouTuber dulu, habis itu nyanyi, jadi benar-benar menarik penonton-penontonnya yang kecil-kecil, adik-adik, banyak banget. Kalau misalnya aku lagi pas lagi ketemu, aku berajakin, ayo nanti Juli kita nonton Musikal Keluarga Cemara, aku jadi arah loh. Terus ya siapa pengen banget banyak ngajak keluarga, apalagi yang belum pernah experience musikal, buat jadi experience pas liburan nanti. Jadi pas liburan tuh bisa lebih hangat sama keluarganya, terus bisa banyak belajar juga dari musikal ini gitu. Misalkan udah kesenang juga buat adik-adik sahabat Queen. Terima kasih. Itu yang kutunggu-tunggu. Bisikan maut barusan. Oke, jadi udah ya tadi ya pertanyaan terakhir dari Jack, Media Indonesia. Ada lagi? Jangan khawatir, nanti kita akan ketemu lagi kok. Nanti Jack kita mau foto bareng ya. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini. Sebelum mungkin kita akan ada closing statement dari Chris selaku produser. Sebentar kita foto dulu mereka kali ya. Boleh foto dulu mereka? Kalau ditanya pas promosi gue lupa. Tadi justru aku mau ngetin, tapi ya udah sekarang aja. Oke. Ada sedikit yang berbeda tahun ini, bahwa kalau tahun lalu kita hanya menganggap keluarga Musikal Keluarga Cemara itu adalah kru, cast, dan semua yang terlibat di Musikal Keluarga Cemara ini. Kali ini, tahun ini kami ingin membuat bahwa seperti tadi semangat spirit kami adalah lebih banyak lagi orang menjadi bagian dari keluarga Musikal Keluarga Cemara. Akan ada sedikit banyak kolaborasi dengan orang-orang lain, tidak hanya di industri musik, tidak hanya di industri graphic designer. Jadi tunggu aja pengumumannya, kolaborasi Musikal Keluarga Cemara dengan banyak sekali artis. Sampai jumpa di preskon Juni 2020.